Halo, perkenalkan nama saya Hardianto Melki Alosawedule. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dengan NIM saya yaitu 2114201092. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan dalam pembuatan soal UAS dalam mata kuliah keperawatan dasar 1 oleh dosen pengampu yaitu Narstirsa Mongi Escape and Case. Dan di video kali ini saya juga akan membahas mengenai penyakit gagal jantung. Gagal jantung merupakan gangguan kesehatan yang terus meningkat di dunia dengan penyandang lebih dari 20 juta jiwa. Prevalensi gagal jantung meningkat seiring dengan bertambahnya usia dengan 6-10% pada usia di atas 65 tahun menurut WHO pada tahun 2016 menyebutkan bahwa 17,5 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2008 yang mewakili dari 31% kematian di dunia. Di Amerika Serikat, penyakit gagal jantung hampir terjadi 550.000 kasus per tahun. Di negara-negara berkembang, didapatkan kasus jumlah 400.000 sampai 700.000 per tahun. Gagal jantung adalah diagnosis kardiovaskular yang jumlahnya meningkat cepat. Di dunia 31% dan 58 juta angka kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Benua Asia memiliki angka tertinggi kematian akibat penyakit jantung dengan jumlah penderita 276,9 ribu jiwa. Indonesia menduduki tingkat kedua Asia Tenggara dengan jumlah 371 ribu jiwa. Berdasarkan data Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2011, penyakit jantung telah menjadi salah satu penyakit penting kesehatan di masyarakat dan merupakan penyebab kematian utama. Sedangkan berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2009 menunjukkan bahwa penyakit jantung menempati urutan ketiga terbanyak jumlah pasien di rumah sakit di Indonesia. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung mempertahankan curah jantung dengan adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik dan suplai oksigen ke jaringan meskipun aliran balik vena adekuat. Gagal jantung adalah suatu kondisi jantung yang gagal memompa darah untuk mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh. Dan untuk gagal jantung, gejala-gejalanya terbagi menjadi dua, yaitu gagal jantung kronis yang berkembang secara bertahap dan lama, serta gagal jantung akut yang berkembang secara cepat. Seseorang yang mengalami gagal jantung akut wajib menerima perawatan di rumah sakit. Gejala utama gagal jantung adalah sesak napas, tubuh terasa lelah, dan pembengkakan pergelangan kaki. Faktanya terdapat beberapa jenis gagal jantung, antara lain gagal jantung sebelah kiri, atau kondisi ini terjadi saat ventrikel sebelah kiri jantung tidak mampu memompa baik ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan kekurangan darah yang mengandung oksigen. Dan yang kedua, gagal jantung sebelah kanan. Kondisi ini terjadi saat adanya kerusakan pada ventrikel sebelah kanan jantung yang menyebabkan proses pengambilan oksigen di paru-paru tidak bisa berjalan semestinya. Dan yang ketiga, gagal jantung sistolik. Kondisi ini terjadi saat otot jantung tidak mampu berkontraksi dengan baik. Akibatnya, proses penyaluran darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh terganggu.
Dan yang keempat, gagal jantung diastolik. Kondisi ini terjadi saat jantung sulit untuk terisi darah sehingga terjadi akibat otot jantung mengalami kekakuan. Dan penyebabnya yaitu yang pertama, gagal jantung yang muncul karena katup yang rusak. Dan yang kedua, gagal jantung yang terjadi akibat melemahnya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, gagal jantung yang terjadi akibat kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit terisi darah. Faktor yang mempengaruhi yaitu kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol berlebihan, konsumsi garam berlebihan, kurang olahraga atau obesitas yang menyertai berbagai penyakit koroner. Dan yang terakhir, ketidakpatuhan pada pengobatan atau terapi bagi masalah jantung ringan. Dan sebelum video ini berakhir, saya akan memperkenalkan Anda mengenai kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saksikanlah. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Dia tadi video pengenalan kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan jangan lupa tahun-tahun berikut Anda harus join bersama kami. Salam sehat.